dengan Bu Fitri. Hari ini kita masih belajar daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Dengan tanda kutip, kita harus mematuhi peraturan pemerintah. Dan ingat, anak-anak, jangan lupa mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan jangan lupa memakai masker. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita udah masuk pada minggu keempat pembelajaran PJJ ini ya. Semoga semuanya sehat selalu dan selalu diberikan kemudahan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, pada minggu keempat ini, materi kita yaitu kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pada kelas 7, kamu semua udah belajar tentang kedudukan garis, di mana ada garis yang sejajar, berpotongan, tegak lurus, dan sebagainya. Nah, sekarang kedudukan garis tersebut kita lihat dari koordinat kartesius, bagaimana terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Selanjutnya, Ibu mau ingin mengingat kembali, kemarin kita udah belajar tentang posisi titik, bagaimana menentukan posisi titik jika terhadap sumbu X, jika terhadap sumbu Y, kalau terhadap pusat tertentu dan juga terhadap titik tertentu bagaimana posisi titiknya, itu udah dijelaskan pada video sebelumnya untuk minggu ketiga kemarin ya. Sekarang Ibu mau ngecek lagi nih siapa yang masih ingat. Kalau Ibu tanya berapa titik koordinat buah anggur, berapa nak? Ya, penulisannya itu dimulai dari X dulu baru Y ya. Berarti titik koordinatnya yaitu 4,3. Titiknya yaitu di titik X-nya 4, Y-nya 3. Kalau tahu berarti Ananda bisa memahami tugas minggu lalu. Tujuan pembelajaran pada minggu keempat ini, Ananda nanti bisa menentukan kedudukan garis terhadap sumbu X, baik itu bisa tegak lurus, berpotongan, maupun sejajar. Nah, sekarang ayo amati buku halaman 58. Bukunya kan ada nak. Nah, ada gambar yang pertama itu ada garis L1, L2, L3, L4. Nah, garis biru ini antara garis L1 dan L2 itu saling ngapain nak? Kalau kita belajar kelas 7 kemarin saling sejajar ya. L1, L2 sejajar ya. Sejajar itu seperti rel kereta api. Kalau ditarik terus dia nggak akan ketemu. Garis L1, L2, L3, L4 ini saling sejajar. Dan garis L1, L2 ini sejajar dengan sumbu apa? Sumbu X atau sumbu Y? Sumbu X. Jadi kalau ditanya tentukan garis yang sejajar terhadap sumbu X, garis apa? Yaitu garis L1, L2, L3, dan L4. Kalau Ibu tanya, tentukan garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, kalau tegak lurus terhadap sumbu Y gimana? Dia saling bertemu dan memiliki satu titik potong ya, saling tegak lurus. Ini siku-siku tegak lurus. Jadi, kalau yang ditanyakan tentukan garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y, berarti garis itu adalah L1, L2, L3, L4. Begitu ya nak, kalau tegak lurus. Nah, coba perhatikan gambar yang kedua. Nah, garis M1, M2, M3, M4 ini terhadap sumbu Y, ini saling apa nak? Saling tegak lurus atau saling sejajar? Saling sejajar. Garis M2 itu sejajar dengan sumbu Y. Dan tegak lurus terhadap sumbu apa? Kalau tegak lurus terhadap sumbu X. Garis M1, M2, M3, M4 itu saling sejajar terhadap sumbu Y dan saling tegak lurus terhadap sumbu X. Bisa dipahami nak yang mana yang sejajar dan yang mana yang tegak lurus? Sekarang coba lihat lagi gambar yang ketiga. Nah, kalau gambarnya seperti ini garis yang seperti apa? Dia garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita sebut garis N1, N2 itu saling memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, dia memotong sumbu X di titik 1, memotong sumbu Y di titik negatif 1 dan 2.
Nah, ini namanya dia saling berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang coba amati contoh berikut. Contoh berikut, gambarlah garis L yang tegak lurus pada sumbu X berada di sebelah kanan dan berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Nah, maksudnya di sini kita menggambar garis L dulu. Garis L yang tegak lurus pada sumbu X. Kalau tegak lurus terhadap sumbu X, garisnya ke atas atau ke bawah? Kalau tegak lurus berarti garisnya seperti ini ya. Lurus ya. Kalau dia tegak lurus berarti garisnya melintang seperti ini, atau dia tiduran. Ya, dia harus tegak lurus itu, dia ketemu di titik sumbu X itu ada titik potongnya di sini nih. Sudutnya pasti siku-siku. Nah, itu namanya tegak lurus. Oke, udah kita gambar nih garis L yang tegak lurus pada sumbu X. Terus katanya lagi, berada di sebelah kanan sumbu Y. Kanan di mana? Sini atau di sini? Kanan itu di sini atau di sini? Ya, di sini. Kanan sumbu Y dan berjarak 3 satuan. 3 satuan bisa kita hitung dari kotaknya nih. 1, 2, 3. Berarti garis L ini kan, ini 1, 2, 3. Jadi, disinilah gambar garis L-nya. Ingat saat menggambar di buku tugas, pertama harus menggambar garis pinggir. Kedua, harus menggunakan penggaris. Misalkan menggaris sumbu X harus rapi dan ada panahnya di ujungnya. Sumbu X, sumbu Y, dan juga tulis koordinatnya, titik-titiknya. Di sini 1, 2, 3, 4 nih ya. Ini karena enggak Ibu tulis karena susah nulisnya di laptop. Nah, jadi kalau ke atasnya berapa? 1, 2, kalau ke bawahnya negatif 1, negatif 2, ke kirinya negatif 1, negatif 2, dan seterusnya ya. Nah, itu dicatat kalau di buku tugas. Nanti kalau misalkan diminta menggambar, gambarlah dulu pelan-pelan. Gambar garis L yang tegak lurus. Tegak lurusnya di mana sumbu X-nya? Nah, buat dulu gambarnya. Terus selesaikanlah soal-soal yang dimintanya. Sekarang coba perhatikan contoh yang kedua. Katanya gambarlah garis K yang melalui titik P negatif 5, negatif 5 yang tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Pertama-tama kita harus menentukan dulu titiknya. Katanya titiknya P ini ada di titik 5, negatif 5, negatif 5. Berarti X-nya negatif 5, ini sumbu X ya yang ini. Sumbu X-nya itu katanya negatif 5, berarti ada di sini. Y-nya juga negatif 5. Kalau negatif ke atas atau ke bawah? Nah, ini nggak Ibu tulis lagi. Ke bawah, berarti 5 satuan ke bawah juga. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada titik P itu letaknya di sini. Di titik X-nya negatif 5, Y-nya juga negatif 5. Itu titik P katanya. Gambarlah garis K yang melalui titik P. Jadi ada garis yang melalui nih. Coba Ibu tulis aja dulu gini ya. Contohnya nih, ada garis yang melalui titik P. Ini ada titik, terus ada garis katanya. Ternyata yang tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Dia kalau kayak gini dia sejajar dengan sumbu apa, Nak? Dengan sumbu Y. Kalau kita pelentangkan seperti ini, dia sejajar dengan sumbu apa? Sumbu X. Jadi supaya dia nggak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, bisa kita gambar seperti ini. Yang penting garisnya itu menyentuh titik yang ada pada nih contohnya nih gini. Nah, inilah garis K-nya. Garis K-nya itu melalui titik ini, dia nyentuh titik negatif 5, negatif 5, juga tidak sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi penyelesaiannya seperti ini gambarnya, Nak. Tinggal gambar saja melalui titik yang diminta. Ini titik P, terus kita gambar garis K-nya. Yang penting syaratnya katanya tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y.
Seperti ini jawabnya ya nak untuk soal yang nomor 3. Kalau ada yang masih bingung silakan tanya ibu. Jangan lupa yang ibu jelaskan ini dicatat di buku catatan ya. Mana tahu ibu minta sebar soal seperti ini pada PH berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.